Sekarang di sini ada GSX R600 tahun 2008 dengan kode K8. Motor yang cukup bisa disebut langka di Indonesia, jarang. Karena waktu dimasukin ke Indonesianya melalui ATPM sedikit si motor ini masuk ke Indonesianya. Untuk pada tahun itu, di 2008, kelebihan dari motor ini pada tahun 2008 menjadi salah satu motor yang paling canggih pada tahun itu. Untuk GSX R600 mungkin kebanyakan orang agak kurang mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik dari GSX R600 ini. Ternyata setelah saya tadi sempat mengobrol dengan teman-teman yang ada di Maxi Prestige Moto Garage, ternyata untuk ukuran motor tahun segitu atau motor yang disebut ya motor tua lah kesebutnya kan, tahun 2008, sekarang 2023 udah lumayan tuh kan. Ternyata motor ini tuh di tahun 2008 itu sudah menghadirkan banyak disebutnya inovasi lah. Termasuk nih ya, dia itu bawaannya ternyata GSX R600 itu sudah memiliki string damper bawaan dari Suzuki-nya. String dampernya ditambah ada 3 riding mode. 3 riding mode-nya itu bisa dilihat nanti mungkin disorot dekat di sini. Ada tiga riding mode di sini tuh. Yang pertama ada A, yang kedua ada B, dan juga C. Untuk yang A itu tadi saya dapat penjelasan sedikit dari teman-teman Maxi Prestige Moto Garage. Itu tuh powernya ibaratnya mappingannya dibuka. Untuk yang A tuh powernya lebih besar. Untuk yang B itu ya tengah-tengah lah. Sedangkan yang C katanya itu powernya emang mappingannya lebih rendah, dibuat lebih pelan ya untuk trek basah mungkin ya disebutnya trek basah. Nah, motor ini juga sudah sudah memiliki beberapa modifikasi kalau kita lihat dari sini. Yang pertama kita lihat dulu dari bagian kokpitnya. Dari koplingnya sendiri itu udah menggunakan Akos 1. Untuk kanannya menggunakan gel speed dengan diameter piston 16 mili. Yang dimana juga gel speed ini bilet. Kemudian dari sisi pengereman, untuk bagian depannya itu menggunakan kaliper dari Brembo GP4RX. Ditambah ternyata kaki depannya sudah ganti ternyata kawan-kawan. Kirain saya ini awal saya datang ke sini melihat, kirain saya ini kakinya ori. Ternyata bukan. Kakinya udah diganti. Ternyata sudah diganti menggunakan Öhlins FGR katanya. Menggunakan Öhlins FGR. Kemudian dari kaki belakang juga ternyata motor ini udah mengalami sedikit perubahan, yaitu di sini mungkin harus diperdekat nanti ya. Mungkin ada video yang agak dekatnya menggunakan Öhlins TTX ternyata untuk belakangnya. Ditambah lagi peleknya udah menggunakan Marches ini, ban sudah menggunakan Super Corsa, bisa dibilang ini proper sekali nih untuk digunakan, apalagi buat kalian yang senang kebut-kebutan. Ya buat kalian yang senang kebut-kebutan, motor ini cocok banget nih. Tentunya buat kalian. Saya punya info juga dari teman-teman Maxi Prestige Moto Garage. Ternyata motor ini tuh di kelasnya termasuk motor yang sangat powerful. Bahkan hingga tahun ini motor ini itu masih dibilang termasuk motor yang powerful. Ya, tadi saya sedikit ngobrol sama teman-teman dari Maxi Prestige Moto Garage, ternyata tenaganya ya 11-12 lah dengan R6 katanya untuk di kelas 600 cc. Kemudian dari motor ini ternyata sudah dilengkapi juga dengan quick shifter. Sama seperti review motor CBR yang kemarin kita pernah review yang 2,5. Ternyata ini udah memiliki quick shifter. Tetapi yang kelebihan dari quick shifter motor ini yaitu bisa atas dan bawah atau up and down. Maksudnya up and down tuh ketika naik gigi dan turun gigi juga bisa. Kenapa turun gigi bisa quick shifter? Nah, yang jadi kelebihan dari motor ini yaitu sudah TBW atau throttle by wire. Cuman throttle by wire-nya itu terdapat pada throttle body yang dimana masih disalurkan dari gasnya itu masih pakai kabel.
Untuk di tengahnya pakai sensor throttle by wire, makanya bisa kenapa untuk downshiftnya itu pakai quick shifter. Untuk downshiftnya pakai quick shifter, kenapa harus TBW? Karena TBW itu untuk memanipulasi, ibaratnya tuh si TBW-nya tuh buat auto blipnya. Ketika turun auto blip tuh, jadi ibaratnya kita kalau misalnya turun gigi kan suka naik dulu tuh RPM-nya. Nah itu gunanya TBW. Jadi ketika kita turun gigi tiba-tiba auto blip otomatis kayak gitu. Kemudian saya ingin menjelaskan lagi, ada sedikit yang terlewat yaitu modifikasi, salah satunya yang tadi saya terlewat itu dari knalpot. Di sini dapat dilihat oleh kasat mata juga ya. Ternyata knalpotnya udah ganti pakai Akrapovic. Full system ini ya. Full system ternyata akranya. Sampai ke depan sehingga headernya itu udah full system Akrapovic. Ditambah stepnya itu sudah menggunakan arasi, sudah pakai pelindung GB Racing. Nah, motor ini juga bisa dibilang ya kalau populasinya di Indonesia, apalagi di Bandung itu, kalau disebut banyak sih enggak. Cuman disebut ya bisa disebut jarang lah. Bisa disebut jarang lah. Mungkin orang-orang tadi saya sempat mengobrol, rata-rata kalau mereka yang belum tahu ternyata emang larinya tuh tidak mengambil motor gesek ini. Lebih ngambilnya mungkin CBR 600 atau R6-nya, intinya pabrikan sebelah lah gitu kan. Ibaratnya pabrikan sebelah lah. Karena kan pabrikan Suzuki ini kurang lah mungkin ya diketahui di warga Indonesia, apalagi khususnya mungkin agak sedikit kurang ya pamornya dibanding dengan pabrikan sebelah. Cuman kalau kalian emang memperhatikan secara detail dari pabrikan Suzuki ini, Suzuki itu dikenal dengan motor yang kuat, ya kan? Dari review-review sebelumnya yang pernah kita review motor Satria FU tuh, contohnya yang build up, dari kualitas bodinya aja udah berbeda. Suzuki itu lebih tebal kualitas bodinya pertama. Itu di motor kecilnya ya, apalagi di motor gedenya. Terutama ini motor 2008 udah ada riding mode, ya kan? Udah ada riding mode. Ibaratnya lebih ya bisa disebut paling canggih lah pada tahun itu tuh. Untuk posisi ridingnya juga 11 tadi saya sempat berbicara. Ternyata karena saya belum pernah mencoba motor ini gesek R600 ini. Cuman sebelumnya saya emang pernah mencoba R6. Katanya 11-12 untuk posisi ridingnya dengan R6 ini tuh. Karena mungkin emang ya Suzuki kayaknya membuat motor ini emang untuk track oriented kali ya sebelumnya. Emang lebih cenderung untuk kasarkannya digunakan untuk track, untuk di track. Maka dari itu riding positionnya dibuat sedikit agresif. Maksudnya agresif itu lebih menunduk gitu kan. Untuk mungkin menambah tingkat aerodinamis. Semakin kita dekat dengan kokpit atau tangki kan kita manuver aja jadi lebih enak kayak gitu mungkin. Ya mungkin itu review dari saya buat kalian nih. Mungkin kalian pengen tanya-tanya atau misalnya saya sih tadi nanya kalau misalnya motor ini dijual katanya belum. Tapi nggak tahu nih kalau kalian datang ke sini atau misalnya mau apa ya namanya, mungkin pengen ya penasaran nih pengen punya gesek ini, ya coba aja kali ke Maxinya. Kalian bisa nawar-nawar atau DM, ntar kita sediain di sini Instagramnya dari Maxi Prestige Moto Garage. Sekian review hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa follow, comment, and subscribe agar kita tambah semangat nih bikin kontennya. Terus kalian bisa juga request konten apa lagi nih yang harus kita review, motor apa lagi nih kira-kira yang jadi ikonik, atau misalnya kalian seneng nih, kalian penasaran kayaknya motor ini asik nih buat di review, boleh langsung aja komen di bawah. Sekian dari saya, selamat siang.